Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat Loseng memegang naga leluhur di tangannya, dia menatap naga kecil dengan serius. Namun dia belum memutuskan bagaimana menghadapi naga kecil ini. Dan dia akan menunggu sampai semua hal di depannya selesai. Dan kemudian bertanya pada King Long, apakah ada cara untuk menanganinya? Naga? Anda bilang ini naga? Neng Yudi menatap si kecil. Dia tidak tahu kalau makhluk kecil ini sebenarnya naga. Namun Loseng tidak menyangkalnya dan mengangguk. Tapi Yulong sepertinya memahami kata-kata Neng Yudi dan ingin menyerang Neng Yudi. Seolah-olah dia ingin menunjukkan permusuhan yang kuat. Entah itu naga atau bukan, kelihatannya lucu sekali, kata Xiao Yokin sambil tersenyum. Sekarang Yulong sepertinya bisa memahami perkataan semua orang dan bahkan bisa secara akurat membedakan maksud semua orang. Mungkin karena Xiao Yokin memujinya. Setelah teriakan aneh, dia otomatis meninggalkan lengan Loseng dan menerkam Yokin dengan sangat mesra. Melihat adegan ini, Loseng juga memiliki wajah yang aneh. Dia tidak tahu bahwa naga kecil ini akan memperlakukannya secara berbeda. Neng Yudi mengurutkan bibirnya dan menatap naga leluhur, tetapi matanya tertuju pada Gu Peer. Wanita itu baru saja melakukan gerakan biasa dan menahan kekuatan naga kecil itu. Meskipun dia rendah, pencapaiannya sangat tinggi. Dia hampir tidak bisa melihat metode yang digunakan wanita ini. Setelah melihatnya seperti ini, ekspresi terkejut di mata Neng Yudi menjadi lebih intens. Dia tidak bisa memahami kultivasi wanita ini. Sekarang dia telah memasuki alam hidup dan mati. Bahkan jika dia adalah orang kuat di alam laut dewa, dia dapat membedakannya. Tetapi dia merasa bahwa jejak energi sejati yang keluar dari wanita ini mungkin lebih murni daripada jejak orang kuat di alam laut dewa. Loseng, ini... Neng Yudi langsung bertanya. Loseng kemudian berkata, seperti yang baru saja saya katakan, dia berasal dari klan surgawi dan 7 diantaranya juga datang ke wilayah tengah. Mengapa mereka datang ke wilayah tengah? Neng Yudi bertanya lagi. Loseng menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Perjalanan kembali ke wilayah tengah ini, saya mungkin hanya tinggal sebentar dan saya akan segera pergi lagi. Kali ini dia kembali ke wilayah tengah bersama klan surgawi dan Gu Peer lah yang membantu Loseng, yang dengan enggan meyakinkan orang-orang dari klan surgawi. Jika tidak, klan surgawi akan membawa Loseng ke benua Pesodon untuk mencari menara dosa dengan paksa. Mau pergi lagi? Suara Xiao Yokin dan Neng Yudi terdengar bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa Loseng akan tinggal di kota Tiangi hanya kurang dari setengah hari, dan sekarang dia akan pergi lagi. Loseng mengangguk. Iya, tapi saya akan kembali secepat mungkin. Saat ini, suara tidak sabar datang dari luar istana Tianchen. Loseng, saya sudah memberimu cukup waktu. Segera suara Yuse dari klan surgawi keluar. Loseng merutkan kening dan suaranya sedikit tenggelam. Sebelum memimpin Neng Yudi dan yang lainnya keluar dari aula istana Tianchen, di pintu masuk utama istana Tianchen, si Kevan dan yang lainnya melihat ke arah roda Bagua tidak jauh dengan ekspresi hati-hati. Roda Bagua itu perlahan berputar. Di atas roda Bagua berdiri 6 orang dan 1 orang dari roda Bagua adalah Feng Nianyun, seorang wanita dari klan pembuluh darah naga. Namun, baik 6 orang yang berdiri atau wanita yang berbaring, kultivasi mereka tidak terduga, dan aura yang dipancarkan oleh salah satu dari mereka jauh melampaui aura yang kuat di alam laut dewa. Jadi Yan Yuesan dan yang lainnya semuanya memiliki senyum masam di wajah mereka, karena orang-orang yang dibawa kembali oleh Loseng semakin menakutkan setiap saat. Tetapi yang terburuk adalah orang-orang ini tampaknya tidak ramah terhadap Loseng.
Jika orang seperti ini berdiri dengan santai, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh wilayah tengah hanya dengan satu gerakan. Jadi jelas bukan hal yang bijaksana untuk membuat mereka kesal. Namun orang-orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Bahkan jika si Kevin sangat pandai berbicara, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk berbicara terlalu besar saat ini. Dan dia sering kehilangan kualifikasi untuk berbicara. Menghadapi wajah dingin Yusei, ekspresi Lo Sheng juga acuh tak acuh. Dia berkata, "Ini baru 1 jam dan waktu saya sangat sempit. Meskipun waktu saya tidak sempit, tapi tidak perlu menyanyiakannya untuk Anda," jawab Yusei sambil mendengus dingin. Lo Sheng tersenyum tipis, melihat langsung melewati Yusei. Kemudian dia menangkupkan tangannya ke arah Bosmo yang tidak jauh dari sana dan berkata, "Bosmo, terima kasih telah mengirim saya kembali ke wilayah tengah, tapi masih ada satu hal yang harus saya lakukan sebelum berangkat. Tolong pinjamkan saya roda bagua Anda." Mendengar perkataan Lo Sheng, Yusei menjadi semakin tidak senang. "Apa maksud Anda? Masih menunda waktu? Apakah kami harus tinggal di sini bersama Anda?" Meskipun wajah Yusei penuh ketidakpuasan, tapi Bosmo berkata, "Saya tidak terburu-buru selama beberapa jam ini, tapi Lo Sheng, apa gunanya roda bagua ini?" Lo Sheng tersenyum tipis dan berkata, "Saya punya musuh di dunia ini. Dia bersembunyi di wilayah tengah, dan saya ingin membunuhnya sebelum kita pergi." Mendengar perkataan Lo Sheng, si Kevin, Yan Yuesan, dan lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Apakah Lo Sheng akan membunuh Wusan sekarang? Namun meskipun Wusan mengumpulkan kekuatan, dia tidak sombong seperti Cuisi, dan dia juga berhati-hati dalam tindakannya. Bahkan jika aliansi bisnis dunia memiliki kecerdasan terbaik di wilayah tengah, mereka tidak akan dapat menemukannya sementara waktu. Adapun makhluk kuat di alam dewa di depan mereka, semuanya tampaknya memiliki temperamen yang buruk. Mereka tidak sabar untuk menunggu. Tampaknya hubungan mereka dengan Lo Sheng tidak baik. Jadi si Kevin tidak bisa tidak mengingatkan Lo Sheng. "Saudara Lo Sheng, 3 gua kelinci licik dan Wusan tidak akan ditemukan untuk sementara waktu. Jika dia mengetahui bahwa Anda telah kembali ke wilayah tengah, dia pasti tidak akan berani muncul." Lo Sheng melambai ke si Kevin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak di samping sofa? Jika Wusan telah dikurung dan tetap menjadi pertapa yang damai, Lo Sheng mungkin akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun Lo Sheng tidak pandai membunuh dan percaya untuk memberantas kejahatan. Jadi dia tidak mengejarnya saat itu. Tapi karena orang ini bodoh dan mencoba memulihkan kekuatan sekte Tianze selama dia jauh dari wilayah tengah, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. "Oh, ternyata itu hal yang sangat kecil, tidak akan membuang waktu lama." Bosmo mengangguk, lalu berkata, "Anda tunjukkan arahnya dan saya akan membiarkan Hampeng mengendalikan roda bagua dan pergi bersama Anda." Mendengar itu, wajah Yusei penuh dengan kebencian. Dalam pandangan Yusei akan baik-baik saja jika Lo Sheng benar-benar hebat, tapi orang ini mungkin penipu. Belum lagi karakter kecil yang tingkat kultivasinya tidak lebih dari alam hidup dan mati. Dengan martabat seperti itu, dia mungkin akan memerintahkan sekelompok dari mereka untuk berlarian. Dengan kata lain, Yusei merasa Lo Sheng tidak memiliki kualifikasi. Namun Lo Sheng tidak melihat wajah Yusei, tapi berkata kepada Bosmo, "Terima kasih banyak, Bosmo." Kemudian Lo Sheng menoleh ke Neng Yudi dan Xiao Yokin dan berkata, "Saya akan segera kembali." "Tapi Lo Sheng, Wusan itu..." Si Kevin masih khawatir. Lo Sheng kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Pemimpin Si, saya memiliki kebijaksanaan sendiri dalam hal ini." Setelah Yulang meninggalkan pelukan Xiao Yokin dan melompat ke pelukan Lo Sheng melangkah ke roda bagua. Meskipun wilayah tengah tidak besar, dengan kecepatan Lo Sheng mungkin diperlukan waktu 2 atau 3 hari untuk membunuh Wusan. Tapi jika kita menggunakan kecepatan roda bagua,
mungkin tidak akan memakan waktu setengah jam untuk melintasi wilayah tengah. Setelah menaiki roda bagua, ingatan di benak Loseng muncul dengan sebuah pikiran. Bagaimanapun ingatan seluruh dunia mencangkup segala sesuatu di dunia ini. Semua benua, semua lautan, semua langit, setiap burung, setiap bayi, dan rentang waktu dari saat dunia kuno baru saja lahir hingga kenangan sejauh ini. Setelah penyelidikan ini, Loseng mengunci lokasi Harpeng. Jadi, ada di sini. Mata Loseng sedikit berkedip dan dia memberitahu Harpeng lokasinya. Saat roda bagua berputar dengan lembut, Loseng dan lainnya mulai naik perlahan dan kemudian kecepatannya tiba-tiba meningkat. Seperti bintang jatuh, berubah menjadi garis lurus, menghilang jauh dari cakrawala dalam satu tarikan nafas. Kecepatan ini, si Kevin menghela nafas sambil melihat roda bagua yang menghilang. Yan Juesan juga menggelengkan kepalanya. Tingkat kontak Loseng bukan lagi tingkat yang dapat kita pahami. 3 tahun yang lalu, Loseng hanyalah seorang bintang baru yang lahir di wilayah tengah. Tetapi sekarang Loseng telah menjadi eksistensi yang mereka hormati, atau bahkan sulit untuk dikujunjung. Tapi Neng Yudi berkata sambil tersenyum. Tapi Loseng tetaplah Loseng, kan? Mendengar ini, ketiga pemimpin aliansi mengangguk serempak. Loseng mampu membunuh Cuisi ketika dia berada di tahap tengah alam kesengsaraan Voice secara tak terduga. Tapi dia masih belum punya ide untuk mengungkapkan sedikit pun vitalitas. Bahkan tidak ada dominasi sama sekali. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka telah menjadikan Loseng sebagai teman, yang juga merupakan berkah besar dalam seni bela diri. Di sebelah selatan wilayah tengah adalah Gunung Tiangin. Nantian Kinsan juga merupakan gunung dan sungai terkenal di seluruh wilayah tengah. Tetapi beberapa waktu yang lalu, semua gunung di seluruh wilayah tengah musnah dalam sekejap. Secara alami, Gunung Nantian Kinsan tidak dapat selamat dari bencana tersebut. Setelah gunung tersebut dimusnahkan, anak sungai Yuxiang menyebar melintasinya, membanjiri tempat ini menjadi rawa. Melihat rawa ini, mata Wusan menunjukkan ekspresi kebencian. Bagaimanapun dia telah hidup mengasingkan diri di rawa Yunmeng selama ratusan tahun, dan dia sudah lama bosan dengan kehidupan seperti ini. Kemudian dia mengikuti Cuisi dan akhirnya membentuk sekte Tianxi, tetapi dihancurkan oleh Loseng sendirian. Dan Cuisi sebenarnya dibunuh oleh Loseng. Oleh karena itu, Wusan benar-benar ketakutan pada saat itu. Jadi dia melarikan diri. Sekarang kalau dipikir-pikir, temperamennya masih terlalu stabil dan hati-hati. Dan bahkan bisa digambarkan sebagai penakut. Dia melewatkan kesempatan bagus untuk membunuh Loseng. Saat Neng Yudi terkena angin kehidupan dan kematian dan sudah dalam kondisi mati. Saat itu, raksasa abadi aliansi bisnis dunia juga dibunuh oleh Cuisi. Selama Loseng terbunuh, di wilayah tengah siapa lagi yang bisa melawan Wusan? Saat itu, dia mungkin bisa membentuk kerajaan dewanya sendiri, menyatukan seluruh wilayah tengah, dan menjadi penguasa kerajaan dewa pertama dalam ribuan tahun. Namun setelah melarikan diri dari kota Tiangi, keengganan ini seperti cacing, terus-menerus menggigil hati seni bela diri Wusan. Namun tidak ada penyesalan dalam segala hal. Setelah melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan berikutnya. Tapi setelah mengetahui bahwa Loseng meninggalkan wilayah tengah, Wusan siap mengambil tindakan lagi. Meskipun ketiga pria gemuk itu juga sangat kuat jika bergabung, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika dia membentuk kembali sekte Tianxi, apa yang bisa dilakukan kota Tiangi terhadapnya? Namun begitu ide ini muncul, sulit untuk menahannya. Loseng pergi ke kerajaan dewa, dan ada begitu banyak orang kuat di kerajaan dewa. Jadi mungkin ini adalah kesempatan kedua baginya. Jadi karena dia sudah menyanyiakan satu kesempatan pertama, jadi dia tidak ingin menyanyiakan kesempatan kedua, sehingga pada akhirnya dia mengambil langkah ini.
Selama periode ini, Wu Sanhe terus mengirim orang untuk memata-matai situasi di kota Tiangi. Satu-satunya yang orang kuat di alam hidup dan mati di kota Tiangi adalah Neng Yudi. Tetapi wanita itu sepertinya tertidur lelap setelah bertarung itu. Jadi mungkin akan menyerang kota Tiangi secara besar-besaran. Namun karakter Wusan awalnya konservatif dan berhati-hati. Dia takut akan penipuan dan berencana mengirim seseorang untuk membunuh Neng Yudi. Hanya saja istana Tianzhen dijaga ketat, sehingga perjalanan jauh ini belum bisa dilakukan. Hari ini, Wu Sanhe memanggil beberapa anggota lama sekte Tianze untuk membahas masalah ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat garis tipis muncul di cakrawala. Begitu garis tipis itu muncul, garis itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa itu? Kelopak mata Wusan bergerak-gerak. Entah kenapa dia memiliki firasat buruk di hatinya, tapi dia tidak tahu di mana firasat itu berasal. Segera beberapa bawahan sekte Tianze juga mengangkat kepala mereka dan menoleh ketika mendengar kata-kata Wu Sanhe. Itu adalah fenomena alam. Apakah ada harta rahasia yang akan terungkap? Apakah Anda ingin terbang dan melihatnya? Semua orang tidak tahu asal-usul garis tipis itu, dan semua orang tampak aneh. Namun garis tipis tersebut sedikit berubah arahnya selama penerbangan langsungnya. Dan kali ini langsung menuju ke Wusan dan kelompoknya. Pada saat ini Wu Sanhe membuka matanya dan perasaan krisis muncul langsung dari lubuk jiwanya. Meskipun dia masih tidak bisa melihat dengan jelas apa itu jelas bukan hal yang baik baginya. Namun sejak roda Bagua muncul hingga terbang di depan Wu Sanhe dan yang lainnya, hanya butuh 2 tarikan nafas. Ketika sosok Lo Sheng muncul di depan Wu Sanhe, seluruh tubuhnya seperti diukir dari batu dan tidak bisa bergerak. Itu Lo Sheng! Seorang bawahan di sebelah Wusan memperingatkannya dengan gemetar. Tapi apakah Wusan membutuhkannya untuk mengingatkannya? Faktanya, satu-satunya hal yang ditakuti oleh sisa-sisa sekte Tianze adalah Lo Sheng. Bagaimanapun sosok Lo Sheng yang membunuh Cuisi hari itu seperti mimpi buruk menyeliputi pikiran orang-orang ini dan kesan yang tersisa sangat dalam. Bahkan saya khawatir hal itu tidak akan pernah terlupakan seumur hidup ini. Namun meskipun Wu Sanhe sangat gugup, pikirannya berputar dengan cepat. Dia pertama kali melihat Lo Sheng dan menemukan bahwa Lo Sheng telah menembus alam hidup dan mati tingkat pertama. Jadi dia merasa masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena Lo Sheng telah kembali ke wilayah tengah, dia dapat memilih untuk meninggalkan wilayah tengah, melarikan diri ke luar negeri, dan tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah tengah. Tetapi ketika Wu Sanhe melihat orang-orang di sekitar Lo Sheng, wajahnya menjadi lebih jelek. Dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya, karena dia tidak bisa melihat kekuatan orang-orang ini sama sekali, yang menunjukkan kesenjangan antara dirinya dan pihak lain tidak sekecil secara keseluruhan. Jadi rasa pahit menyebar dari mulut Wusan. Bahkan jika dia memurnikan racun yang paling beracun, itu tidak akan begitu menyakitkan. Apakah dia orangnya? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Jika Anda ingin saya membunuhnya, saya bisa membunuhnya dengan cepat dan diselesaikannya dengan satu serangan. Yushe mengangkat pisau hitam di tangannya dan menatap Wusan dengan ringan. Adapun King Feng dan yang lainnya, mereka hanya menutup mata dan berkonsentrasi pada latihan. Mereka tidak repot-repot memperhatikan pejuang hidup dan mati dari alam bawah yang seperti semut ini. Karena siapa yang penasaran dengan kain wol? Namun Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tahu bahwa Wu She tidak ingin membantunya, tapi dia hanya tidak ingin membuang waktu di sini. Pada saat ini, Wu Sanhe tiba-tiba mengeluarkan 2 manik hitam dari tangannya. Meskipun Wusan putus asa, dia masih memiliki keinginan untuk bertahan hidup di dalam hatinya. Jadi saat melihat Lo Sheng bersiap untuk mengambil tindakan, energi sebenarnya di tubuh Wusan tiba-tiba melonjak keluar. Pada saat yang sama, dia menghancurkan 2 manik-manik hitam di tangannya.
Kemudian kabut hitam beracun keluar dari manik-manik hitam dan energi sejati yang bersemangat, menyebarkan kabut beracun itu secara instan. Tuan, bagaimana Anda bisa? Saya, bawahan di sekitar Wusan He tidak menyangka bahwa Wusan akan langsung mengaktifkan manik hitam tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun racun yang terkandung dalam kabut beracun itu sangat kuat, sehingga wajah beberapa bawahan di alam kesesaran kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menjadi hitam dan langsung mati seketika. Segera di bawah suara mendesing dengan bantuan penutup kabut beracun, Wusan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah belakang. Tidak ada pengejaran. Masih ada secercah harapan. Sebuah harapan muncul di hati Wusan setelah dia memperhatikan bahwa Lo Sheng berdiri kokoh di atas roda bagua dan tidak bergerak. Saat itu, Go PR sedang duduk di roda bagua. Sekarang dia berbalik dan mengingatkan. Dia melarikan diri. Lo Sheng mengangguk tetapi menjawab, "Tidak apa-apa." Setelah selesai berbicara, Lo Sheng mengeluarkan busur panjang emas gelap dari tangannya. Dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan panah hitam dari tempat anak panah. Oh, busur setingkat semi artefak dan anak panah setingkat artefak, kata Yuse dengan nada aneh. Tidak yakin apakah itu iri atau ejekan. Adapun King Feng, dia membuka matanya sedikit dan melihat. Kemudian dia menutup matanya lagi dan tidak berkata apa-apa. Karena meskipun senjata tingkat artefak dianggap langka di dunia atas, tetapi busur Lo Sheng hanyalah semi artefak yang memiliki kekuatan artefak. Tapi itu akan menjadi barang habis pakai. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Jelas ini adalah upaya pertama Lo Sheng untuk mendapatkan busur ini. Bagaimanapun selama dia berada di dunia ini, Wusan tidak akan bisa lepas dari kunciannya. Jadi saat Lo Sheng baru saja menggantungkan panahnya, dia sepertinya memiliki perasaan terhubung dengan panah hitam. Seolah-olah panah hitam dapat memahami niat Lo Sheng, dan Lo Sheng juga dapat mengendalikan panah hitam secara umum. Artefak ini benar-benar dapat berkomunikasi dengan pikiran orang. Lo Sheng berpikir dengan rasa ingin tahu. Sejauh ini, senjata terbaik yang diperoleh Lo Sheng sebenarnya adalah busur emas gelap ini, tetapi itu hanya semi artefak. Adapun pedang tingkat artefak, Lo Sheng ingin memilikinya ketika saatnya tiba. Tetapi mungkin sulit untuk sekarang. Diperkirakan hanya dapat ditemukan di dunia atas. Segera Lo Sheng menarik busurnya. Dan di bawah tarikan Lo Sheng, tali busur mengeluarkan suara samar. Karena Lo Sheng membutuhkan hampir 200 sisik naga untuk menarik busurnya. Meskipun pandangan Lo Sheng di depan telah terhalang oleh kabut hitam beracun dan sosok Wusan tidak dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang, tapi dia hanya menebak seperti itu dan dia tidak lagi tahu seberapa jauh Wusan telah melarikan diri. Tetapi pikiran Lo Sheng dibawa ke dipan itu. Dia langsung menutup matanya dan dia langsung mencari lokasi sungai Wusan di pikirannya. Melalui kehendak dunia. Ketemu. Dia berbisik ringan, kemudian jari-jarinya sedikit mengendur. Segera di bawah suara mendesing, panah hitam ditembakkan melesat keluar dan langsung menembus kabut beracun yang semakin tebal. Meskipun kecepatan panah hitam ini pada awalnya tidak terlalu cepat, hampir sama dengan kecepatan kekuatan alam laut dewa biasa, yang terbang dengan kecepatan penuh. Namun, ketika panah hitam ditembakkan, Lo Sheng masih merasa bahwa dia terhubung dengan panah itu. Dia merasa sepertinya ada 3 pola dewa di panah hitam itu, dan dia hanya perlu berpikir dalam pikirannya sendiri untuk menggerakkan pola dewa dan mengaktifkannya. Memikirkan hal ini, keyakinan Lo Sheng tergerak. Segera terdengar ledakan keras dari kejauhan. Saat suara ini datang, kecepatan panah hitam tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Setelah melesat lagi, kecepatan panah hitam meningkat lagi. Semakin cepat panahnya, semakin kuat. Meledak lagi, teriak Lo Sheng.
Pada saat ini kecepatan panah hitam telah mencapai batasnya. Pada kecepatan ini, bahkan kekuatan alam laut dewa tidak dapat menghindarinya. Bahkan jika Lo Sheng mengendalikan tubuh Feng Nianjun pada saat itu, dia hanya bisa menghindarinya. Dan Wu Shan hanyalah seorang pejuang di alam hidup dan mati. Sekarang Wu Shan terus melarikan diri dengan gila-gilaan. Dia melepaskan persepsinya saat terbang. Tetapi dia menemukan bahwa Lo Sheng tidak mengejarnya. Tetapi saat dia menggunakan inderanya untuk mendeteksi, dia menemukan sebuah anak panah muncul di belakangnya. Mau menembak saya dengan anak panah? Pada saat ini, Wu Shan berpikir itu tidak mungkin. Dengan kecepatannya, anak panah biasa tidak dapat mengejarnya. Namun sangat disayangkan, kecepatan panah hitam telah melebihi kecepatan pikiran Wu Shan He. Ketika idenya baru saja lahir, panah hitam telah menembus langsung ke dalam pikirannya, melewati bagian belakang kepalanya sekejap, dan hanya menyisakan lubang kecil berdarah, kemudian sosoknya membeku di udara. Meskipun sisa energi sebenarnya masih berfungsi dan membuatnya tetap melayang di udara, tapi setelah bernafas, energi sebenarnya menghilang dan tubuhnya jatuh langsung dari udara seperti karung pasir yang berat, menabrak bukit sambil mengeluarkan suara gemuruh. Melihat itu, Lo Sheng memutar busur panjangnya sedikit dan memasukkannya langsung ke dalam cincin Sumeru. Dan dia berkata kepada Bosmo dengan senyuman di wajahnya, "Terima kasih Bosmo, orang yang pantas dibunuh telah dibunuh." Meskipun masih ada anggota lama dari sekte Tianze di sini, beberapa prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang tersisa tidak perlu ditakuti dan tidak layak untuk diambil tindakannya sama sekali. Setelah bolak-balik mulai dari kota Tianyi ke Gunung Qianshan untuk membunuh Wu Shan, total waktu yang dihabiskan mungkin kurang dari waktu 3 batang dupa. Jadi Bosmo mengangguk sedikit, karena hal-hal yang seharusnya mereka sibukkan telah selesai, dan mereka akhirnya bisa berangkat. Kemudian Hapeng mengendalikan roda Bagua dan kembali ke kota Tianyi lagi. Saat ini semua orang masih berkumpul di depan istana Tianzhen dan belum bubar. Akibatnya mereka melihat roda Bagua yang baru saja mereka tinggalkan kembali lagi. Segera ketiga pemimpin dan Neng Yudi saling berhadapan. Ada ekspresi aneh di wajah semua orang. Itu hanya beberapa batang dupa. Tapi mengapa mereka kembali sekarang? Namun siapa yang tahu bahwa Lo Sheng memberitahu mereka bahwa Wu Shan telah dibunuh olehnya di Gunung Qianshan. Namun efisiensi ini terlalu cepat sehingga mengejutkan semua orang. Karena yang lain masih terus mengasah pisaunya untuk membunuh seekor ayam. Setelah kelompok orang kuat dari klan surgawi ini memberi Lo Sheng banyak waktu, sekarang saatnya untuk pergi. Namun Neng Yudi dan Xiao Yokin sama-sama menunjukkan kebencian. Mereka baru bersama kurang dari 1 jam, tetapi mereka harus segera berpisah lagi. Namun Neng Yudi dapat melihat ketika mereka tiba bahwa sekelompok orang di roda Bagua adalah orang kuat yang tidak terlalu bersahabat dengan Lo Sheng. Jadi ini bukan waktunya untuk menunjukkan emosinya sekarang. Dia hanya bisa berharap Lo Sheng akan segera kembali ke wilayah tengah. Setelah menyelesaikan masalahnya, kali ini dia pergi ke benua Poseidon, tetapi tidak nyaman untuk membawa Feng Nianjun bersamanya. Jadi Lo Sheng menurunkannya sementara dan membiarkan aliansi bisnis dunia merawatnya. Namun meskipun Gu Pei tidak senang karena masalah ini, tapi King Long memberitahu Lo Sheng bahwa meskipun teknik penyegel jiwa sulit dipecahkan, tapi dia memiliki caranya sendiri. Jadi tidak perlu meminta bantuan dari klan surgawi. Jadi Lo Sheng tentu saja tidak memandang Gu Pei. Bagaimanapun Feng Nianjun sepertinya sangat membenci Gu Pei. Setelah beberapa persiapan, Bosmo melambaikan tangannya lagi, meninggalkan simbol berwarna merah darah di kota Tianyi. Dan dia juga meninggalkan pencari lokasi di kota Tianyi, dan kemudian roda Bagua perlahan naik lagi, menuju ke tenggara yang seperti yang ditunjuk oleh Lo Sheng. Bagaimanapun, melalui ingatan dunia 1000 besar, Lo Sheng sudah memiliki gambaran spesifik tentang dunia 1000 besar ini. Di dunia 1000 besar ini, daratan hanya menempati 20%, sedangkan lautan luas menempati 80%.
dan beberapa benua besar terkonsentrasi di sebelah barat dunia 1000 besar, seperti benua Dewa, wilayah tengah, dan yang lainnya. Selain itu, terdapat juga daratan liar yang luas di utara benua Dewa. Lagi pula, benua Poseidon adalah pengecualian. Benua ini terisolasi di belahan dunia lain, sehingga budaya yang sama sekali berbeda akan berkembang biak di benua Poseidon. Setelah meninggalkan sudut tenggara wilayah tengah, roda Bagua terus terbang dalam garis lurus dan mulai terbang ke depan dengan mulus. Kelas dalam bepergian ke benua Poseidon kali ini, Loseng tanpa melewati susunan teleportasi akan menjangkau sebagian besar dunia. Bahkan bagi seorang pejuang di alam dewa, mustahil untuk mencapainya dalam sekejap. Meskipun Loseng dapat memasuki makam abadi Tianmo lagi dan menggunakan susunan teleportasi untuk langsung mencapai benua Poseidon, masih ada perlawanan di hati Loseng terhadap 7 orang di klan surgawi. Jadi dia tidak mau mengganggu tidur Tianmyo. Pada kecepatan ini, kecuali cakrawala laut biru dan langit biru, seolah tidak ada apapun antara langit dan bumi. Sebagian besar waktu di roda Bagua, suasananya sunyi, kecuali naga leluhur yang sesekali mengeluarkan suara merintih, karena semua orang duduk bersila dalam meditasi. Setenang seorang biksu naik ke dunia batin dan juga Loseng. Setelah melihat dunia batin Fenyanjun, orang-orang kuat di alam dewa telah membuka dunia batin. Jadi Loseng menduga bahwa orang-orang ini menjalankan dunia di dalam tubuh mereka sendiri. Pada saat ini, Zulong yang meringkuk di samping Loseng tiba-tiba menjerit dan sepasang mata besar menatap Loseng tanpa bergerak. Melihat naga kecil ini, Loseng tersenyum sedikit dan kemudian dia ingat bagaimana dia harus menangani hal kecil ini. King Long awalnya memintanya untuk mengambil telur naga leluhur ini, tetapi sejak naga leluhur menetas hingga sekarang, Loseng tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana dia harus meletakkannya. Ketika Loseng bertanya pada King Long, suara King Long melayang pelan dan berkata, "Naga leluhur ini telah ternoda oleh tanda Anda. Jika Anda dengan paksa menghilangkan tandanya, itu juga akan menyebabkan kerusakan tertentu padanya. Mungkin karena alasan inilah orang-orang dari klan surgawi tidak ingin merebut naga leluhur dari Anda. Namun, adapun alasan mengapa klan surgawi tidak secara langsung merebut naga leluhur, alasan utamanya adalah identitas Loseng dikenali oleh mereka. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa menghapus tanda secara paksa akan berdampak negatif pada naga leluhur. Mungkin setelah lokasi Menara Linglong ditemukan, kemungkinan terbesar mereka akan membawa Loseng ke klan surgawi dan membesarkan naga leluhur ini secara penuh waktu. Tentu saja ini tergantung pada bakat Loseng. Jika seperti yang dikatakan Loseng sendiri, dia mendapat gelar surga emas, maka semuanya akan sangat berbeda. Jadi, mari kita lihat apa rencana klan surgawi. Menurut saya, mereka harus membiarkan Anda memelihara naga leluhur. King Long secara alami tahu bahwa Loseng tidak berbohong dalam mengidentifikasi bakat Loseng. Jadi klan surgawi pasti tidak akan menyinggung perasaannya, tetapi akan fokus merawat Loseng. Serahkan pada saya untuk merawatnya. Wajah Loseng menunjukkan ekspresi keheranan, karena Loseng tidak pernah memiliki rencana seperti itu dari awal hingga akhir. Awalnya, King Long ingin dia pergi ke Tanah Suci Tianchen untuk mendapatkan telur naga leluhur, tetapi dia tidak mau merawat naga kecil ini. King Long berkata dengan ringan, "Apa? Apakah Anda tidak mau? Hubungan jejak seperti ini lebih kuat dari kontrak antara Huo Yun-er dan Zhen Feng. Dan bakat Zulong jauh lebih kuat daripada Zhen Feng. Jika naga kecil ini besar nanti, dia bisa sangat membantu Anda di masa depan. Tapi saya tidak akan membesarkan naga kecil ini." Loseng tahu bahwa dari sudut pandang King Long, dia tidak akan melukai dirinya sendiri. Karena naga leluhur ini adalah kepercayaan leluhur klan naga sejati. Kekuatan magis bawaan pasti bukan masalah kecil. Tapi masalahnya adalah Loseng benar-benar tidak punya rencana seperti itu sebelumnya.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.